Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke teman-teman, jadi di video kali ini gue akan ngebahas sebuah topik yang masih banyak banget ya ditanyakan oleh orang-orang ke gue, baik di Instagram maupun di YouTube, yaitu Bang, apakah beli iPhone 13 di 2024 itu masih bagus Bang? Nggak rugi nih beli iPhone 13 di 2024? Kan udah ada iPhone 14, udah ada iPhone 15 base model juga. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan tersebut akan gue bikin video ini, itu murni dari pendapat gue secara pribadi dan pengalaman gue menggunakan iPhone 13 ini teman-teman ya. Nah, jadi kita langsung masuk aja ke video pembahasan kita berikut ini. Let's go. Oke guys, jadi sebelum kita ganti ke iPhone 13, kita tuh pakai iPhone 11 dan juga iPhone 11 Pro yang lagi ngerekam ini teman-temannya. Nah, jadi ini kan gue beli tahun lalu bulan Agustus teman-temannya. Jadi iPhone 15 belum keluar tuh, karena gue nggak sabar lagi masih nunggu bulan September. Gue putusin untuk beli di bulan Agustus. Nah, awalnya gue tuh pengen rencananya tuh beli iPhone 12 karena gue tuh suka banget dengan desain yang kotak seperti iPhone jadul seperti ini, karena menurut gue itu lebih keren aja dan lebih premium menurut gue secara pribadi guys ya. Nah, setelah diskusi dengan ibu bos, dia sih bilang ke gue kan, kenapa kita beli iPhone 12, kenapa nggak langsung ke iPhone 13? Karena menurut gue secara pribadi memang bener sih, dari iPhone 11 tuh paling enak upgrade ke iPhone 13 karena yang pertama itu untuk update-nya kerasa teman-teman. Jadi kalau misalkan kita update ke iPhone 12 itu nggak terlalu berasa sih untuk dari sisi upgrade-nya, karena untuk iPhone 12 sendiri itu yang bisa kita rasakan untuk update-nya tuh hanya di satu chipset teman-temannya, itu udah lebih tinggi daripada iPhone 11. Kemudian kalau untuk dari sisi sinyal, untuk iPhone 12 sendiri itu udah support 5G, sedangkan kalau untuk di iPhone 11 sendiri belum ya untuk support 5G-nya, teman-temannya masih 4G. Nah, itu dua hal yang bisa gue highlight ke kalian untuk perbedaannya yang paling ya kita tahu jelas banget teman-temannya. Nah, jadi menurut gue secara pribadi memang sebenarnya gue pengen upgrade ke iPhone 13, tapi karena gue suka nge-review, gue kan mikirnya itu kenapa gua nggak upgrade yang satu-satu ya, dari 12 kemudian ke 13 kemudian ke 14. Tapi setelah diskusi kita putusin untuk beli iPhone 13. Kenapa? Karena ada beberapa hal yang akan gua share ke kalian menjadi keunggulan dari iPhone 13 ini, walaupun masih banyak banget isu-isu atau wacana-wacana yang bilang iPhone 13 itu adalah produk yang gagal teman-temannya. Nah, jadi ini gue beli di angka 12 juta lah, kita ambil genapnya teman-temannya. Tahun lalu di iBox, jadi resmi ya garansinya 1 tahun di sini. Keluaran batch-nya tahun 2022. Jadi untuk batch 2022 ini panelnya sudah LG atau Samsung, punya gue ini LG teman-temannya. Nah, jadi rata-rata kalau misalkan kalian beli iPhone 13 yang udah warna hijau gini aman teman-temannya. Karena untuk warna hijau sendiri itu kan rilisnya sebenarnya tahun 2022 ya, bulan Maret atau April kalau nggak salah, gue lupa. Nah, iPhone 13 kan itu rilis tahun 2021, tapi waktu itu banyak banget kejadian viral ya yang menyebabkan yang memberitahukan bahwa iPhone 13 ini kena green screen, terutama untuk varian Pro dan Pro Max teman-temannya. Nah, setelah itu Apple menindaklanjuti ini dengan menarik semua iPhone yang menggunakan panel BOE digantikan dengan Samsung lagi. Nah, yang untuk iPhone 13 warna hijau ini semuanya itu udah baru teman-temannya, karena itu kelahiran tahun 2022 itu angkatannya guys ya. Nah, jadi yang pertama-tama kenapa kita choose untuk beli iPhone 13, yang pertama kan itu dari sisi chipsetnya itu dua chipset lebih unggul teman-teman. Maksudnya dua varian chipset lebih tinggi daripada iPhone 11. iPhone 11 itu kan menggunakan chipset A13. Jadi kalau untuk iPhone 13 sendiri itu menggunakan chipset A15. Otomatis untuk dari performanya udah jauh banget dong teman-temannya. Nah, terus yang kedua teman-temannya, untuk iPhone 13 ini kan dia lahirnya itu baru tahun 2021. Jadi otomatis update iOS-nya juga lebih lama dibandingkan dengan iPhone 12 yang lahirnya tahun 2020 teman-temannya. Nah, jadi dari dua hal ini aja itu langsung bikin gua mutusin untuk membeli iPhone 13 yang menurut gua untuk dari chipsetnya oke, untuk dari kameranya juga bagus teman-temannya, ada mode sinematik yang pas keluar iPhone 13 ini heboh banget ya kalau untuk mode sinematik ini teman-temannya. Nah, selain itu kenapa gue putusin untuk beli iPhone 13, karena memang harganya tahun lalu itu masih worth it banget teman-temannya, udah sangat worth it menurut gue secara pribadi, di angka 12 juta aja guys ya. Apalagi kalau misalkan kalian ambil dengan menggunakan kartu kredit ya, BCA, BNI, BRI, itu 0% teman-temannya, nggak ada bunga sama sekali guys. Nah, jadi kita pun meminang iPhone 13 ini setelah sampai 8 bulan, sampai bulan April ini
gue juga pengen share ke kalian kalau pilihan gue itu nggak salah teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian tanya ke gue rugi nggak, gue bisa bilang nggak sih, karena gue nggak merasakan apa itu yang bikin gue rugi. Justru yang gue rasakan adalah iPhone 13 ini masih memberikan performa yang sangat luar biasa bagus ya, baik dari sisi performanya, kemudian dari sisi kameranya yang bagus, kemudian kalau untuk pemakaian baterainya juga masih oke-oke aja teman-teman ya. Di sini kalian bisa lihat sendiri kalau untuk pemakaian baterai gue tuh memang gila-gilaannya. Kalian bisa lihat kalau untuk baterai health gue tuh selama 8 bulan udah turun 8%, yang menurut udah turun 5%, yang menurut gue secara pribadi itu normal ya. Kalau misalkan baterainya nggak mau berkurang ya kalian nggak perlu pakai iPhone kalian teman-teman ya. Nah di sini kalian bisa lihat sendiri untuk screen on hari ini tuh 24 jam hari ini itu di angka 8 jam 5 menit. Last 10 days-nya screen on-nya tuh 9 jam 36 menit. Jadi selama 10 hari ini rata-rata iPhone ini dipakai selama 9 jam 36 menit teman-teman ya. Nah, untuk pemakaian sendiri kalian bisa lihat sendiri paling banyak itu Instagram dan Mobile Legends. Jadi untuk Instagram sendiri selama 10 hari ini tuh kalian bisa lihat sendiri udah 37 jam 19 menit ya dibuka Instagramnya. Kemudian untuk main Mobile Legends di iPhone 13 ini selama 10 hari itu udah 20 jam 35 menit. Luar biasa ya. Karena memang lagi di-push banget untuk ngerank di iPhone 13 ini teman-teman ya. Nah, kalau kalian tanya ke gue untuk main game di iPhone 13 ini panas nggak? Panas tuh pasti ada, tapi panas yang bisa ditoleransi, nggak bikin tangan gue kepanasan, nggak. Masih santai-santai aja, dan pas gue push untuk main rank itu udah 3-4 partai itu nggak ada yang namanya lag teman-teman ya. Nah, kalau untuk performa oke banget, kalau untuk kamera masih bagus banget. Kemudian kalau kalian tanya ke gue untuk support iOS-nya, di sini kan untuk iOS di iPhone 13 gue itu mentok teman-teman ya, udah mentok di iOS terbaru yaitu 17.41 teman-teman ya. Nah, kalau misalkan untuk iPhone 13 sendiri itu bakal support dari Apple sendiri untuk iOS-nya minimal 5 tahun sih dari kebiasaan Apple. Jadi kalau rilis tahun 2021 taruh aja 5 tahun kemudian berarti tahun 2026 teman-teman. Nah, jadi kalau untuk tahun 2026 itu kan masih 2 tahun lagi. Gue masih bisa nih nabung selama 2 tahun buat ganti iPhone baru lagi nanti kalau gue ngambil iPhone 13 sekarang. Nah, itu perhitungannya seperti itu teman-teman. Nah, kemudian kalau kalian tanya ke gue untuk dari isu green screen-nya, gue bisa bilang ke kalian untuk isu green screen di iPhone 13 gue tuh sorry ya, nggak ada sama sekali. Untuk sampai detik ini tuh tidak ada permasalahan dengan yang namanya isu green screen. Di sini juga gue pengen ngajakin kalian untuk ngecek sendiri bareng-bareng seperti ini tuh juga nggak ada masalah sama sekali. Jadi gue udah berkali-kali ya bikin konten tentang iPhone 13 yang bilang ke kalian kalau untuk best model terbaik sekarang itu iPhone 13, ambil aja iPhone 13, nggak usah ambil iPhone 11 lagi karena itu udah terlalu jadul menurut gue secara pribadi. Tapi kalau budget kalian cukupnya di iPhone 11 juga nggak apa-apa, nggak rugi-rugi amat karena memang masih oke-oke aja teman-teman. Nah, yang menjadi perhatian gue mungkin adalah sinyal 5G-nya di iPhone 13 ini yang kalau kalian take zaman sekarang atau kalian take sekarang itu nggak bikin kalian rugi sama sekali teman-temannya. Nah, selain itu juga yang bisa gue share ke kalian adalah kalau untuk iPhone 13 ini sendiri untuk dari performa gamingnya itu ternyata baterainya cukup kuat ya untuk Mobile Legends sendiri. Kalau PUBG sih gue nggak ngetes ya karena gue nggak main, tapi kalau untuk Mobile Legends gue bisa make sure ke kalian itu aman-aman aja guys ya. Nah, hal terakhir yang bisa gue share ke kalian adalah mending ngambil iPhone 13 daripada ngambil iPhone 14 base model. Itu menurut gue secara pribadi tanggung banget ya. Terus kalau misalkan kalian pengen ganti, mending ke 15 base model karena sudah ada yang namanya Dynamic Island ya teman-teman ya. Minimal kalau kalian misalkan nggak mau ambil 13 ya ambillah 14 Pro ataupun 15, kemudian 15 Pro dan 15 Pro Max. Semuanya dikembalikan ke budget kalian. Tapi untuk zaman sekarang iPhone sejuta umat menurut gue adalah iPhone 13 ya. Karena iPhone 13 ini adalah pengganti dari iPhone 11. Oke guys, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan ke kalian. Untuk pertanyaannya nanya ke gue apakah beli iPhone 13 itu rugi zaman sekarang, gue bisa bilang nggak. Banyak banget keunggulan yang udah gue sebar yang udah gue mention di video ini teman-teman ya. Kalau kalian nanya ke gue kekurangannya apa, ya gue belum nemu teman-temannya. Itu aja yang bisa gue share ke kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat guys ya. Oke. Oh iya, kalau ada yang nanyain ke gue tentang refresh rate-nya masih 120 Hz, gue secara pribadi sih nggak terlalu masalah teman-teman ya. Bye-bye.